above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall side of me, above all. Let's sing it together. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Amen. Above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me, above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me, above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me, above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me, above Kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin
you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Watch me in your cleansing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Let's sing this song together. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. Let's sing. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. What is the Lamb? 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 What is the seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Tetap menyembah, tetap dalam hadirat Tuhan. Dia sudah sangat-sangat baik buat kita semua. Bahkan nyawanya dia berikan buat kita. Sungguh ajaib, sungguh besar, sungguh indah apa yang diperbuat untuk kita semua. Tetap menyembah dalam hadirat Tuhan. Ya Raja. Sungguh besar. Dalam
hadirat Tuhan, mari kita nyanyikan pujiannya. Terlalu dalam untuk dimengerti. Kau baik Bapa, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Tuhan buat kami berharga. Tuhan buat kami indah. Bahkan Tuhan panggil kami anakku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau baik. Pagi hari ini di hadapan-Mu kami ketemu sama Bapa kami, Tuhan kami, yang memberikan kami keselamatan. Kami janji di hadapan-Mu Bapa. Kami janji Bapa, karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami pegang sampai akhir hidup kami. Oh ya Raya Sikiria. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh ya Raya Sikiria, Raya Sikiria, yang kau pikirkan tentangku tak terselubih bagiku. Sungguh indah, sama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Oh Yesus, kami gak bisa ngerti. Kami gak ngerti Tuhan mau berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ya Allah, tak terselubih bagiku. Yes Lord, sungguh indah. Lebih lagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri, ya Raya Sikiri. Terlalu dalam Bapa dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselubih bagiku. Yesus Tuhan, sungguh ya Raya Sikiri. Oh sekali lagi, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselubih bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Bapa. Sungguh indah. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan, pengagungan, kejayaan sampai selama-lamanya hanya bagi Bapa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur yang sama-sama diberkati, dilawat, dijamah, disembuhkan. Katakan
Amin. Kau baik, Abah. Kau baik, Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami ketemu sama Bapa kami. Pagi hari ini ketemu sama Tuhan Yesus. Bahkan sebentar Tuhan mau bicara untuk setiap kami. Ini kami Tuhan. Kami berikan hati kami. Kami lembutkan hati kami untuk mendengar Tuhan bicara sama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi Tuhan, urapi setiap anak-Mu yang Tuhan tunjuk untuk berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bertahta. Terima kasih, terima kasih. Kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara untuk kita semua. Tuhan Yesus baik. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, amin, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Abah, terima kasih. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yesus Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Amin, amin, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, kami terima Abah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Kami katakan Abah. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
lagi salibmu ya Allah. Sebab Tuhan sudah bilang, sudah selesai. Kami taruh semua di hadapan-Mu. Karena kami percaya, apapun yang kami alami saat ini, kami gak berjalan sendirian. Tuhan sudah menanggungnya bagi kami. Dicaci, dimaki, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, dibuang, bahkan mungkin dipukul, disiksa. Tuhan sudah lebih dulu menanggung bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan hari-hari ini, dalam proses apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami hanya mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur kami, pasti ada kekuatan baru. Pasti Tuhan taruhkan hikmat-Mu agar kami berjalan dalam kehendak-Mu. Urapi Tuhan, Bapakmu, Bapak Gembala kami, dan Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, yang untuk berbicara setiap kali. Pengurapan-Mu, apa yang mereka sampaikan, semuanya dari Tuhan. Dan kami taat, kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Jemaat, boleh saya undang bangkit berdiri? Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, Yesus ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memperingati Jumat Agung, Engkau telah menebus dosa kami. Darah-Mu tercurah buat kami. Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Dan keselamatan Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Biar hari ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Engkau sudah rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami. Karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh karena itu darah-Mu tercurah untuk mengampuni setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Biar hari-hari ini kami boleh melakukan bagian kami untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari-hari ke depan. Untuk menyelesaikan amanat Agung, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Allah yang peduli atas setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang sama-sama diberkati, kita ucapkan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat Jumat Agung. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan nanti hari Minggu kita akan memperingati juga kebangkitan Yesus. Silakan Bapak Ibu sekalian, multimedia tolong dibantu. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Sidang sebelum nanti saya akan tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.
Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus,
ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10.
Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Turutku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesus. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia.
Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru.
supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar mari sembah Dia, yang sudah berbahasa saat ini, yang berbahasa jangan Dia. Nah, ini dikatakan apa? Ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Biasa. Kalau orang baik, kita baik. Biasa. Tapi kalau orang yang jahat sama kamu, mungkin memfitnah kamu, dan kamu tetap baik sama dia, itu yang luar biasa. Nggak gampang loh. Tuhan Yesus disiksa, dipukulin, tapi dia nggak membalas, dia hanya diam saja, ikut apa yang Bapa mau. Bisa balas? Bisa. Habis itu dibikin mati semua juga bisa. Dibikin campak semua bisa, kasih kusta semua juga bisa kok. Benar, tapi apa yang dilakukan? Bagaimana dia katakan apa? Ayat yang ke-34. Ayat 33, jikalau seorang kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kamu, apa jasamu? Orang yang berdosa pun, yang enggak kenal Tuhan pun akan berbuat yang sama. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu yang akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat yang ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pada waktu saya menyiapkan firman ini dari salah satu ayat yang Tuhan katakan, bahwa dia katakan apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dikasih roti, ternyata ayatnya sama. Lukas 6 ayat 36. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita mau belajar seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita mengasihi lebih dulu.
Karena Yesus sudah dibuktikan dia mati di kayu salib. Dia mengasihi kita semua. Menebus dosa. Dan karena ketaatan Yesus, dia mau rela mati di kayu salib. Perhatikan orang lebih dulu. Bukan diminta kita diperhatikan. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, saya katakan biasa. Namanya balas budi. Tapi apa yang kamu lakukan, kamu tetap buat baik walaupun kamu dicuekin. Tetap berbuat baik walaupun orang itu mencemooh kamu. Mungkin di belakang sana memfitnah kamu, kamu tetap berbuat baik. Itu yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini. Tidak mudah. Daging ini masih ada kesombongan. Daging ini masih ada pengen lebih diperhatikan daripada memperhatikan. Tapi di tahun 2026, pesan Paskah, kita mau belajar untuk memperhatikan orang lain. Kita mau belajar untuk mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita. Tetap apa? Kasih musuhmu dan belajar untuk tetap baik. Karena kita tahu bahwa itu adalah katakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah, hidup seperti Kristus. Perhatikan orang lain lebih dulu. Yang kedua, memberi tanpa berharap balasan. Perhatikan orang-orang miskin. Karena kita semua tahu, orang miskin gak bisa balas kamu. Tapi seringkali kita berbuat baik sama orang kaya, betul? Benar. Kalau kamu berbuat sama orang kaya, itu bukan memberi, itu investasi. Karena next time you won't beg from them. Kamu minta balasan dari orang itu. Tapi kalau kau memberi kepada orang yang gak bisa balas, Tuhan yang kasih. Wow, bener loh. Kadang-kadang kita kalau sama orang kaya, aduh baiknya, diperhatikan. Motivasimu apa? Next time kalau saya punya masalah, dia bisa perhatikan aku. That investasi. Tapi kalau kita memperhatikan orang-orang miskin yang tidak bisa balas buat kamu, hanya Tuhan yang kasih balas. Dan itu jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat kalau Tuhan yang kasih. Benar loh. Benar, saya mau katakan Bapak Ibu saya Tuhan mau. Jangan memberi balasan, meminta kalau apa yang Tuhan mau kasih, berikan yang terbaik. Yang ketiga, belajar untuk murah hati. Belajar murah hati. Tapi kita sebagai orang Kristen juga harus belajar untuk bijaksana. Jangan sampai kemurahan hati kita disalahartikan orang lain. Bapak Ibu sekalian, ayo. Di Paskah ini, sekali lagi, kita mau belajar apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita mau ikut apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dikatakan apa? Tanpa pertumpahan darah. Darah yang tercurah artinya. Tidak ada pengampunan. Karena sesuai dengan hukum Taurat masa itu. Dan darah Yesus sudah tercurah sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, Paskah ini sekali lagi kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Nanti sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan lakukan sendiri pada malam sebelum dia diserahkan. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia berkumpul memanggil semua anak murid-muridnya. Dan dia membagi-bagikan roti. Karena dia mau meninggalkan untuk anak murid-muridnya pada waktu itu. Dan ini dilakukan Yesus sendiri. Dan hari ini kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Tengok hati kita. Kalau ada yang kurang benar, minta ampun sama Tuhan. Kita nggak luput dari salah kok. Pasti setiap kita punya salah. Namanya manusia. Ya, manusia punya salah. Pendeta juga punya salah kok. Ya, saya masih nginjak di tanah, lihat. Benar nggak? Kecuali saya jalannya ngambang gini. Kalau saya jalan ngambang gini, itu mungkin kalau jalan atasnya ada lingkaran, nah itu mungkin nggak salah ya. Tapi manusia pasti punya salah. Tapi pengampunan itu harus diadakan. Harus diadakan. Seperti Tuhan katakan, pada waktu seorang pelacur, semua orang-orang mau melempar. Kalau tidak seorang pun punya salah, silakan lempar yang pertama. Pada waktu itu semua orang-orang pergi. Karena dia sadar bahwa setiap kita gak luput dari salah. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita hidup seperti Kristus. Kalau engkau mau diampuni Tuhan, kau juga harus rela untuk mengampuni. Kalau kau mau diperhatikan orang, belajar untuk memperhatikan. Jangan minta orang lain berbuat baik sama kamu dulu.
Tapi biar mulai dari kita sendiri yang berbuat baik terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau, seperti Tuhan mengampuni. Dia tidak balas. Disiksa seperti itu, bahkan dikatakan apa? Tidak layak dia mati seperti itu. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk. Penderitaan, salahnya apa sih? Kok sampai punya disiksa di cara matinya seperti itu? Bahkan hari-hari ini orang jahat seperti apapun gak mungkin dilakukan seperti itu kok. Cara matinya langsung, tapi dia harus mengalami sakit penyakit, disakiti, ada proses yang dia harus alami sebelum mengalami kematian. Karena dikatakan apa? Karena sakit penyakit itulah yang dia tanggung. Supaya kita gak mengalami sakit lagi. Dan oleh karena bilur-bilur darah Yesus, dia sudah dipulihkan. Bukan cuma itu aja. Nanti di hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Artinya apa? Dia menang atas maut. Hari ini, dia mati. Tapi untuk menebus dosa kita. Hari Minggu, kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dikatakan apa? Karena kita menyembah Allah yang hidup, janjinya masih berlaku sampai hari ini. Ayo kita sama-sama siapkan perjamuan kudus kita. Bapak Ibu sekalian, tengok hati kita. Kalau ada yang gak bener, benerin. Setiap perjamuan kudus, fungsinya apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Dan ini kita lakukan setiap bulan, bukan cuma Jumat Agung. Every month, setiap pertemuan juga boleh. Setiap pertemuan ibadah lakukan perjamuan kudus boleh enggak? Boleh. Karena tujuannya apa? Mengingat pengorbanan Kristus. Mengingat Yesus sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kita. Supaya kita sadar, kita ini bukan milik kita sendiri. Tapi harganya sudah lunas dibayar. Dan lakukan bagian kita. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Karena harus bayar harga. Tidak menyimpan dendam. Tidak mudah marah. Tidak mudah emosi. Tapi terus belajar untuk berdoa. Bahkan dikatakan apa? Meminta berkat pada orang yang mengutuk kamu. Wow. Berkati mereka. Berkati setiap orang-orang di sini sebagai orang Kristen. Jangan emosi. Jangan mudah salah sangka. Tapi biar kita memberi kerelaan hati. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya akan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Dan nanti setelah saya selesai berdoa, multimedia tolong diputar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus seperti yang Tuhan sendiri lakukan pada malam waktu dia akan diserahkan. Hal ini untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan. Hari ini Jumat Agung, kami semua mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib. Dan kami akan melakukan bagian kami, menjadi murid seperti Kristus. Terima kasih Yesus, kami siap menerimanya. Haleluya. Silakan multimedia. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah.
Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni. Saya undang Bapak. Ampuni. Bapak, Engkau melihat anak-anakmu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Lihat anak-anakmu saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang yang kadang putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk persembahan.
Bapak Ibu nanti bisa masukkan dalam kotak belakang atau melalui QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian, atau melalui mesin edisi di belakang. Saya akan berdoa. Kalau Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, biar kami juga ambil bagian untuk mengorbankan untuk pekerjaan Tuhan. Partisipasi kita untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Sekali lagi mengingatkan kembali, Engkau sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Pengorbananmu tak bisa kami balas. Sungguh baik, sangat baik. Dan hari ini kami belajar untuk berkorban Tuhan. Mengorbankan apa yang kami miliki Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Biar setiap benih yang ditaburkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, dan mengabarkan firman Tuhan. Biar setiap orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh mendengar dan mempercayai dan mengerti akan firman Tuhan. Setiap penaburan ini Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati mereka berlimpah-limpah. Pekerjaan yang baik, usaha yang baik, keluarga yang baik. Tidak ada belalang pelahap, tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya. Biar setiap pekerjaan tangan kami dibuat berhasil, karena Tuhan turut campur. Kalau kami bisa dipercaya hal yang kecil, Tuhan akan percayakan kami jauh lebih besar lagi. Karena kami setia untuk rumah Tuhan. Kami mencintai rumah Tuhan. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, yang pulang tidak akan pernah sama lagi. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mohon perhatiannya sebentar. Kegiatan gereja sepekan tetap sama. Hari Sabtu ada doa pagi di tempat ini, dan nanti hari Minggu ibadah 2 kali di jam 8 dan jam 10, dan ibadah sekolah minggu. Hari Rabu ada ibadah umas, dan ada saat teduh, ada kul seperti biasa. Terus hari ini sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita boleh berfellowship bersama. Kita disiapkan makanan di ruangan balai warga. Jadi nanti saat kita menikmati makan bersama, nanti di ruangan balai warga atau mungkin di ruangan unit sekretariat. Mohon tidak di ruangan ibadah, ya. Terus kemudian untuk anak-anak diberikan menu spesial berupa ayam goreng. Jadi tidak sama. Kalau nggak salah menunya di-spill sedikit lontong cap gomeh ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kami menyambut barangkali ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Ada, kalau ada boleh lihat tangannya. Boleh, ada jemaat yang baru pertama kali bersama kami di tempat ini. Ada? Puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Oh, ada di pojok sana, di pojok sini. Boleh para pengerja ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus panggil pagi ini untuk dapat mendengar firman Tuhan. Dikuatkan semuanya. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk boleh beribadah bersama kami di tempat ini. Mari jemaat terkasih, kita akan tutup ibadah kita dengan deklarasi iman. Saya undang bangkit berdiri. Oh ya raya sikir ya rara. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh Tuhan memuji menyembah Engkau, masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Bahkan kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh sehidangan dengan Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami tabur pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami terima Tuhan keselamatan yang dari Tuhan. Kami terima kemenangan yang dari Tuhan. Kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah atas kami, atas anak cucu, suami, istri kami, orang tua kami, keluarga kami. Dipenuhi damai sejahtera, sukacita surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu
Tuhan yang boleh mengajari kami lewat firman-Mu. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur Tuhan, kami boleh pakai menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami hidup oleh karena firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesuslah firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik, Kau dahsyat bagi tempat tinggal kami Gading Nias Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tuntun pengelola tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi pada Gading Nias. Gading Nias tidak akan pernah sama lagi setiap waktu Tuhan. Karena Tuhan Yesus melawat Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta, Indonesia diberkati Tuhan. Perekonomian di bangsa kami Tuhan pulihkan. Tuntun pemimpin di bangsa kami Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini, bangsa yang diberkati dan bangsa yang takut akan Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Prabowo, Bapak Gibran, bahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan sampai kepala daerah terkecil sekalipun dan menteri kabinet, bahkan jajaran Tuhan keamanan, semuanya disertai, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk ministry Tuhan. Boleh Tuhan taruh kami bertanam, bertumbuh, bahkan kami menjadi murid-murid yang memuridkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Untuk Bapak Pembina Rohani kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahkan keluarga besarnya, juga Pembina Rohani kami di Rayon 1D Pak Kiki beserta seluruh keluarganya. Dan juga Tuhan terlebih-lebih untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami di sini Pak Hari dan Ibu Devi Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bekerja luar biasa atas kesehatan, kekuatan, hikmat yang Tuhan tambah-tambahkan atas mereka. Bahkan ketiga anaknya dalam perlindungan, orang tua yang dikasihi dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, Engkau Tuhan yang melindungi, menjagai. Terima kasih Bapak, kami bergandengan tangan menopang pelayanan Bapak kami di tempat ini Tuhan, beserta seluruh jemaat-Mu Unity satu Tuhan, untuk menjadi Tuhan messenger amanat agung Tuhan, sampai Gading Nias dipenuhi kemuliaan Tuhan, sampai komunitas kami, keluarga kami dipulihkan, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami Tuhan akan pulang Tuhan dengan menerima berkat yang baik dari Tuhan. Berkat dalam segala hal kami terima, kekuatan dalam segala hal kami terima. Roh kasih itu ada di dalam hati kami, roh kemurahan hati itu ada di dalam hati kami. Kami siap Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, ekonomimu akan dipulihkan Tuhan, kesehatanmu akan dipulihkan Tuhan, dan keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan yang baik. Dan Yesus senantiasa akan menyinari dengan wajahnya, memberkati kita semua, memelihara kita semua mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Happy Fellowship.